Etana is here, are you okay or nah? Ya, ini adalah part 2 dari lanjutan yang kemarin. Jadi terakhir itu kita membahas tentang sisi perempuan atau perspektif remaja perempuan tentang sexting. Juga termasuk tentang motivasi mereka, kenapa mereka melakukan hal itu. Sekarang kita membahas dari remaja laki-lakinya. Aku mau kasih recap sebentar deh tentang motivasi perempuan, kenapa mereka melakukan sexting. Alasan utama itu adalah hubungan romantis atau percintaan. As I said yesterday, girls just want to be loved. Intinya itulah. Lalu yang kedua itu karena teman sebaya, status sosial, atau pressure yang mereka dapat dari teman-temannya, atau juga ya dorongan lainnya ya. Pokoknya itu gara-gara lingkungannya. Lalu yang terakhir baru alasan remaja perempuan melakukan sexting itu adalah ya apalagi kalau bukan karena dorongan seksualitas gitu. Nah sekarang kita masuk ke partnya laki-laki, oke? Tentang opinion and practices kenapa anak laki-laki melakukan sexting. Sebenarnya ketika ditanya definisi dari sexting itu sendiri, anak laki-laki itu kebingungan ya. They struggle to define sexting with clarity. Pandangan anak laki tentang sexting itu berkisar dari ya elah semua juga ngelakuin, sampai ada juga anak laki-laki yang mikir kalau ya sexting itu bisa termasuk pelecehan. Oke, sebenarnya sebutan sexting itu sendiri tidak umum di kalangan anak remaja. Mereka bahkan nggak tahu sexting itu apa. Yang mereka tahu itu adalah ada foto, ada video. Jadi mereka tidak menyebut kegiatan yang dilakukan oleh mereka itu adalah sexting. Di mata mereka, sexting itu bisa berupa foto telanjang atau bagian tubuh yang terbuka, dan itu dikirim melalui ponsel atau sesuatu yang sederhana. Bagi mereka, sexting itu tuh kayak semacam pesan selamat malam gitu loh. Ibaratnya kan kita suka saying good night or ya giving a kiss to our loved one. Nah, bagi mereka sexting tuh hampir sama kayak gitu. Selain itu, dari sudut pandang anak laki-laki, tindakan sexting bisa menjadi bagian awal dari sebuah hubungan atau terjadi di pertengahan atau bahkan di akhir hubungan. Ya, dengan kata lain, kegiatan sexting ini bisa menjadi patokan bagi anak laki-laki untuk memulai hubungan atau untuk mengakhiri hubungan, atau ya itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan hubungan gitu. Nah, selanjutnya anak laki-laki juga sepertinya meminimalkan makna sexting itu sendiri dan menghilangkan gagasan bahwa sexting itu tuh hal yang buruk. Soalnya mereka nganggapnya gini, it's more like the fun and joking around. Tuh, aku lupa, ini masih di dalam konteks buku dari Judith Davidson yang judulnya Sexting, Gender and Teens, oke? Nah ini kan hasil dari wawancara. Dan ini hasil wawancara dari anak laki-laki gitu. Dan tadi balik lagi, mereka nganggap kalau kegiatan sexting itu menyenangkan. Kayak ya elah cuma bercanda, cuma main-main aja. This is concerning loh teman-teman, bahwa remaja laki-laki ini tidak melihat betapa seriusnya masalah sexting itu sendiri, apalagi dampaknya nanti ke perempuan. Karena bagi mereka ya ini tuh hal sepele. Kadang ya teman-teman, mereka nggak merasa bersalah, nggak ada rasa nyesel gitu loh ketika udah ketahuan atau misalnya menyebabkan ya perempuannya itu dipermalukan. Nanti kita bahas efeknya apa sexting ke laki-laki, oke? Mereka juga bilang bahwa kadang mereka melakukan sexting untuk di-share ke teman-teman dekatnya. I'm speechless. Aku juga pingin anak remaja perempuan tahu bahwa ini loh kenyataannya. Adik-adikku yang perempuan, ya, even though I don't know you guys, atau mungkin dari kakak-kakak yang dengerin videonya aku,
ini kenyataannya bahwa foto yang disebar ke anak laki-laki itu di-share lagi ke teman-temannya. Jadi bawa anggapan kalau mereka janji, mereka sumpah, mereka bilang percayalah pada aku, enggak. Itu ternyata nggak benar. Ternyata mereka bohong, mereka nge-share itu ke orang lain. Oke, lanjut. Baru aja kemarin sebenarnya ketika Etana bahas sexting, itu tuh ada cowok yang join kan ke roomnya Etana. Terus dia bilang kayak gini, gue tuh udah nggak nongkrong lagi sama teman-teman cowok gue, soalnya dikit-dikit omongannya yaitu foto dan video cewek, foto yang mereka kumpulin, video yang mereka rekam, gitu-gitulah. Jadi karena orang ini tahu itu salah, ya udah dia cabut dari circle-nya. We need more men like him. We need boys like him yang berani untuk kayak nggak mau temenan gitu loh sama orang-orang yang ini melakukan sexting tuh seakan-akan kayak buat dipamerin gitu. It's not fun to play girls around like that. Next, untuk anak laki-laki, terutama remaja, sexuality and affections are sprinkled throughout their lives, and then they make use of the media available to them to express those feelings. Gitu. Jadi bagi mereka sebenarnya sexting tuh nggak hanya cuma sekedar buat ya bikin turn on lah, tapi bagi mereka itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan kasih sayang katanya. Aku jadi ingat bahwa dulu itu ada gerakan hashtag sayang tidak harus telanjang atau sayang gak harus telanjang gitu ya. Pokoknya itu sebenarnya gerakan yang mengingatkan ke kita semua, gak cuma yang dewasa tapi juga remaja, bahwa kalaupun kita memang mencintai seseorang, kalaupun kita memang kayak pengen nunjukin kita sayang ke seseorang, yang gak harus telanjang gitu loh, gak harus melakukan sexting ini. Jadi entah kenapa pandangan dari anak laki-laki, jika perempuan ingin menunjukkan dirinya itu sayang ke cowoknya gitu loh, ya lo harus mau ngelakuin ini sesuatu buat gue, termasuk melakukan sexting. Kayak bagi mereka tuh pembuktian cintanya anak remaja perempuan itu adalah memberikan ini, badannya. Sedih nggak teman-teman? Aku nggak tahu ini diajarin siapa, mereka belajar dari mana. Tapi ya PR kita lah ini nanti kalau misalnya jadi orang tua ya. Terlepas dari persetujuan atau ketidaksetujuan antara anak laki-laki terhadap sexting, sebagian besar percaya bahwa sexting itu adalah hal yang umum di kelompok usia mereka dan di sekolah mereka. Terlepas dari kesamaan praktik dan pemahaman bahwa itu hal yang sexual activity, anak laki-laki itu menjelaskan bahwa sexting itu alami gitu. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi kenapa remaja laki-laki melakukan sexting. Untuk anak laki-laki, sexting itu artinya pertemuan seksual dalam bentuk digital. Biasanya agak jauh dari beberapa pandangan yang lain ya, tapi intinya tuh ada 4 masalah di dalam motivasi mereka. 3 perhatian pertama itu berfokus pada seks, hubungan sosial, dan itu termasuk teman sebaya, dan juga romansa atau hubungan intim. Tapi ternyata terakhir bahwa pengaruh keempat adalah media. Kalau tadi perempuan itu motivasinya ada 3, kalau cowok tuh ada 4. Urutan motivasinya tuh berbeda antar remaja ya, jadi kayak nggak bisa disamain. Cuma ini mari kita mulai deh dari motivasi yang pertama. In contrast to girls' described pretense about sex, boys were more likely to respond. I mean, a lot of guys they don't really care. Guys are probably more sexually driven, and guys think about sex. Ya, tadi seperti yang Etana udah sampaikan, cewek itu memilih seks sebagai alasan terakhir buat sexting.
all they wanted are to be like, loved, chosen, or they can stay together with their partner. Tapi you hear now girls, bahwa alasan utama cowok melakukan sexting itu merely, purely buat seks aja. They don't really love you. All they think about, all they care about, it's sex itself. Ya, ini jujur make sense sih bagi gue, bahwa tadi yang gue bilang tentang sayang tuh nggak harus telanjang. Entah kenapa pikirannya adalah ya udah cowok tuh seks aja gitu. I don't know, mungkin cowok bisa jelasin ke Etana kenapa. Etana tuh sebenarnya terbuka banget sih untuk kayak diskusiin tentang hal ini. Atau mungkin masuknya argumen kali ya tentang hal ini. Because I don't really understand why boys act this way, or why they did this to us yang perempuan. If they really sexually driven, I'm sure they have control over themselves, right? But why they make an excuse? Kayak ya namanya juga cowok. So just because you're boys, terus boleh gitu? Ya, jadi dari hasil wawancaranya, anak laki-laki berbicara secara rinci tentang bagaimana sexting dapat memberikan kepuasan terhadap remaja laki-laki. Kepuasan di sini maksudnya urusan seksual. Let's be honest guys, anak remaja laki-laki itu mendiscover atau kayak sudah melakukan masturbasi semenjak kecil kan. Jauh lebih muda daripada anak perempuan. Mungkin iya ada beberapa remaja perempuan yang sudah tahu caranya masturbasi, tapi cowok ya mostly they know it since they're young. Termasuk ini, mereka udah ngerti gimana caranya mendapatkan kepuasan seksual, yaitu dengan cara apa? Dengan cara visual, dengan cara audio, ya melalui audio gitu maksudnya. Gitu. Dan contohnya ini ada apa ya, respondennya yang menjelaskan bahwa anak laki-laki itu dasarnya sangat penasaran dengan tubuh perempuan. Jika ada anak laki-laki yang sama sekali belum pernah melihat perempuan telanjang itu kayak gimana, mereka itu penasaran apa yang ada di balik baju, apa yang ada di balik BH tuh, ya. Makanya mereka tuh melakukan sexting. And this is scary for me. The fact that boys will do anything for the sake of their curiosity itu dah lah. Gitu loh. Jadi bagi mereka ya kenapa tidak dicoba gitu loh. Dan di sini juga dikatakan oleh mereka bahwa sexting can also be a milestone on the path to full sexual encounter. Beberapa anak laki-laki percaya bahwa menunjukkan bagian tubuh mereka dapat memicu minat seksual pada anak perempuan. Jadi sebenarnya gini, anak cowok juga suka ngirim foto nude, oke? Anak cowok juga sering kirim foto dick pic gitu. Pokoknya suka ngirim foto kelaminnya mereka lah kepada anak perempuan. Mereka ingin menunjukkan betapa mereka tuh bangga loh sama ukurannya, ya. Dan itu tujuannya ya buat menarik minat perempuan untuk melihat apakah ada kemungkinan bahwa ada niat untuk melakukan hubungan seksual gitu. Boys were also aware of the safety benefits of sexting over actual intercourse. Hampir mirip kayak perempuan ya. Mereka sadar bahwa ya dengan sexting kan pasti gak akan bisa bikin hamil, gak akan bisa kena penyakit gitu-gitulah ya. Balik lagi, kalau misalnya kalian menganggap sexting is a practice of safe sex, is it really though? Dan di sini juga dikatakan bahwa sexting itu sebenarnya dipakai awalnya tuh untuk flirting ya, atau mungkin untuk menguji seberapa seriusnya seseorang dalam hubungan, atau bahkan ya intinya orang melakukan sexting tuh untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya bahwa dirinya tuh bisa loh melakukan tindakan seksual gitu teman-teman. Itu alasan yang pertama ya. Jadi alasan utama anak laki-laki untuk sexting itu adalah sex itself. Terus yang kedua,
hampir sama kayak perempuan, memang sama sih, tapi motivasinya agak beda ya, yaitu gara-gara social relations and power. When we talk about boys' ego and their desire to be a winner, you know, nah ini make sense. Gue ngerti kenapa si penulisnya Judith Davidson itu memasukkan unsur gender di dalamnya, bahwa iya loh, alasan anak remaja perempuan dan laki-laki melakukan sexting itu karena emang tekanan sosial dari teman-teman dan masyarakat itu sendiri, pandangan mereka tentang gender masing-masing. Dan di sini remaja secara terbuka mendiskusikan cara mereka berkompetisi dan bagaimana kegiatan sexting itu bisa menjadi bagian dari kompetisi ini. Mereka mengatakan bahwa daya saing itu bisa mengambil peran dalam memenangkan kompetisi antara laki-laki. Pertama, dengan sexting itu bisa menunjukkan kemampuan anak laki-laki untuk mendapatkan foto seksual perempuan. Foto seksual yang diperoleh dari anak perempuan dapat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan foto atau kemampuan untuk menerima foto seksual itu. Sayangnya Etana nggak bisa lupa ya kata pelaku anak cowok yang suka atau demen ngelakuin sexting. Jadi bagi dia, foto-foto yang dia dapetin tuh sebagai achievement, teman-teman. Achievement. Sebuah pencapaian bahwa dia tuh bangga bisa mengumpulkan koleksi yang banyak berbagai macam perempuan gitu loh. Tadi kan yang di awal udah dibilang, anak laki-laki tuh menganggap sexting sebagai sesuatu yang fun, menyenangkan. Makanya bagi mereka ini tuh kayak permainan, kayak puzzle, kayak kuis, gimana caranya bisa menembus dinding perempuan sehingga dibujuk rayu atau dimanipulasi atau diancam atau ditekan agar dapat tuh foto. Jadi bagi mereka, foto-foto yang mereka dapat tuh adalah kayak sebuah piagam, piala, penghargaan. Nanti nih si cowok itu bakalan nyombongin diri, gue berhasil dapat fotonya nih cewek, cakep bener deh. Lihat deh, gue berhasil nih ngumpulin 3 foto dalam sepekan misalnya. Itu buat dipamerin, buat sombong guys. Tahu nggak? Aku Etana cerita tentang hal ini ke adik laki-lakinya Etana. Ya, Etana juga suka ngebahas seputar sexuality education ke dia, termasuk realita bahwa anak cowok tuh kayak gitu loh, Dek. Kalau lo nggak tahu ada anak yang cowok modelan kayak gitu, ya gimana menurut lo gitu. Terus dia bilang kayak gini, gue malu banget jadi laki-laki kak, gue malu jadi bagian gender ini gitu. Kadang mereka tuh sakit ya, mereka sakit jiwa ya kak gitu. Ya begitulah dek. That's boys. Nah, interestingly, while boys were ranking girls, they were aware that girls also ranking boys, especially talking about penis size. Ya, jadi cowok tuh sebenarnya kadang suka insecure sama ukurannya sendiri. Mereka nggak pernah benar-benar bangga sama ukurannya. Jadi ya mereka sadar diri, selain anak cowok suka meranking anak perempuan, begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Ini lanjut lagi. Anak laki-laki menggambarkan banyak tekanan yang mereka miliki untuk bersinar. Kalau misalnya mereka pingin melakukan praktis sexting, biasanya mereka tuh pingin terlihat keren, mereka pingin fit in gitu. Tapi gue penasaran deh, bagi kalian nih anak cowok, kalau misalnya kalian tahu ada circle di teman kalian gitu ya yang cowok-cowok, terus dia kayak membanggakan betapa dia mampu menggait banyak cewek, bahwa dia tuh bisa loh dapat foto-foto nude-nya cewek-cewek cakep atau gimana, kalian mandang tuh cowok gimana guys? Sama ya kayak perempuan, seumur umur sebagai perempuan gue nggak pernah tuh menganggap cewek yang bisa ngelakuin sexting sama banyak cowok itu adalah hal yang dibanggakan. Malah sebaliknya, itu bagi mereka adalah sebuah hal yang memalukan gitu loh. Entahlah dengan anak laki-laki, kalau kalian punya temen nih,
Terus dia ya itu mamerin diri tentang hasil huntingnya dia tuh. Kalian gimana reaksinya guys? Will you also feel disgusted? Lanjut, ini alasan yang terakhir. Enggak ding, masih ada satu lagi ya, yang tadi media. Oke, ini berarti alasan yang ketiga. Ya, baru ini tentang romantic relationship, ya. Ini malah kayak kebalik banget sama perempuan. Hubungan romantis itu jadi motivasi dua terakhir, ya. Alias nggak penting-penting banget mereka. Jadi balik lagi ya untuk anak-anak perempuan, tolong diingat bahwa boys don't give a shit about your boobies or your ass or booty or whatever. Tapi intinya mereka tuh just want to have pleasure. Apakah tandanya kalian melakukan aktivitas itu kalian sayang satu sama lain? Enggak juga. Ini nih di kepalanya anak cowok, romantic relationship itu motivasi yang nggak penting-penting banget ngelakuin sexting tuh, ya. Why? Because they see girls as sexual object. Ya, itu guys. Jadi itu remaja laki-laki mengatakan ini, ya karena mereka itu objek seksual, jadi ya kita nggak terlalu attach ke objek gitu. Balik lagi, kalau misalnya kalian nonton videonya Etana tentang seksualisasi dan objektifikasi, I'm not sure apakah objektifikasi aku bahas secara detail, tapi intinya objektifikasi itu adalah menganggap kalau perempuan tuh barang yang bisa digantikan, barang tuh ada yang bisa lebih bagus lagi, lebih mahal lagi, intinya gitulah. Ya tuh guys, ada argumen, if you really care for the other person, the exchange of sexual photos is not an act of sexting. Bahkan ada remaja yang ngiranya kalau misalnya lo beneran peduli sama nih orang, ya tukeran foto seksual itu bukan sexting. Sedih ya? Aku dari tadi nanya sedih ya, karena aku sendiri pribadi sedih gitu loh, bahwa anak cowok tuh mikirnya kayak gini ternyata. Dan sebenarnya bukan ternyata ya, ini tuh dari dulu pemikiran mereka kayak gini, belum berubah. Ini buku tahun 2014 masih relevan sama motivasi mereka sekarang. Motivasi mereka tuh gak berubah ketika melakukan sexting. And what I said by mereka itu adalah cowok, ya. Polanya tuh sama. Oke, lanjut. Di sini mereka bilang kayak gini. Desire to enter a romantic relationship can be a prompt for boys sexting. As romance and sexting may play a role, the anger of a breakup can lead to the use of the once cherished sexual photos as a tool for revenge. Etana boleh bilang nggak? Etana tuh udah berkali-kali dapat kasus cowok nggak terima putus sama ceweknya. Jadi intinya apa tuh foto buat diapain? Ya buat blackmail, buat ngancem, buat nakut-nakutin, buat balas dendam, buat mempermalukan. Jadi ini yang agak sinister ya, ini sinister banget nih. Jadi ada remaja cowok yang udah mikir sejauh itu. Pokoknya kalau gue nggak langgeng nih sama cewek, kalau misalnya nih cewek nanti nyakitin gue bakalan gunain foto dari dia sebagai balas dendam. Tuh guys. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin romantic relationship, enggak, cowok tuh sebenarnya ngelakuin seks ini bukan karena sayang sama ceweknya. No, not at all guys. Mereka tuh nganggep romantic relationship itu sebagai celah untuk ya biarin ceweknya terhanyut dulu sama kata-kata manis. Ketika udah dikasih foto, dia kasih pujian, dirayu-rayu gitu ya, kayak diperlakukan seperti princess or whatever. Nanti ketika udah putus, barulah itu dijadiin apa? Ya, revenge. Sakit emang. Kalau misalnya nih ya, kalian yang dengerin ini pertama kali dan kalian gak percaya, aku gak tahu mungkin apakah kalian emang gak pay attention that much, but this is the reality. Ini realitanya, ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian mikir, gak mungkin, masa cowok setega itu sih? Masa cowok ada yang kayak gitu sih? Masa cowok segitunya sih? Iya.
And don't get me wrong, aku nggak ngajak teman-teman untuk jadi kayak man hater, no, not at all. Tapi lebih ke apa ya? We cannot really trust men, girls. Okay? We cannot, yang kalian cowok juga boleh bilang sebaliknya kayak we cannot really trust girls. Of course, we cannot trust anybody. Even your loved one. The pain of they're going to betray you someday. Nah, itu. Baru nih media as motivator for sexting. Jadi media di sini tuh contohnya ini deh, kayak mereka tuh sadar kan ada yang namanya ya kita sebut aja OF deh, atau sebut saja M-chat tuh, atau sebut saja apa yang ada di Twitter, jasa-jasa yang ada di Twitter. Tapi cowok kan kadang nggak mau ya keluar modal, ya nggak? Iyalah, kalaupun mau keluar modal mereka ya silahkan, tapi intinya remaja, namanya juga masih remaja woi, duitnya seberapa sih gitu kan. Itu mereka nggak mau keluar modal, makanya ketika mereka tergiur sih apa yang ada di media, itu mereka kayak mikir, loh gue minta aja sama cewek gue. Tuh ya, gue geleng-geleng kepala sih ketika membaca hasil wawancaranya. Intinya tuh mereka kayak melihat bahwa di entah itu di film atau di pemberitaan atau misalnya apa yang ada di sosmed gitu ya, itu mereka kayak mencontoh, mereka pingin ngalamin juga, mereka pingin tahu rasanya gimana. Makanya terjadilah mereka tuh minta ke pasangan gitu, karena mereka bilangnya kayak gini, aku nggak mau ngelihat apa yang ada di website, aku mau ngelihatnya punya kamu aja. Ya itu karena udah tergiur gitu, gimana sih sensasinya ngelakuin sama orang yang udah kita kenal. Ya begitulah teman-teman. Oke, itu dia tentang motivasi laki-laki ya, intinya dari perspektif laki-laki tentang sexting. Aduh, ini 27 menit sendiri cuma ngomongin satu sisi, yaitu sisi cowok. Nah, abis ini Etana mau ada part 3, tapi part 3-nya itu bukan ngomongin tentang remajanya lagi ya, tapi lebih ke ngomongin fenomena sexting itu sendiri and what we can do about it. Terutama buat parents sih, aku tuh concernnya buat parents atau kalian deh yang memang nanti pingin jadi orang tua gitu. Tapi kalaupun misalnya nanti ternyata Etana nggak sempat buat videonya, aku bakalan kasih link video yang bisa kalian tonton sendiri, dan juga link website yang bisa kalian baca sendiri. Jadi kalau misalnya hari ini Etana nggak upload 2 video, tandanya ya udah berarti Etana cuma kasih referencesnya di description box. Please check it guys, because it's important if you still confused about sexting. And if you're really curious about sexting, especially dari sisi remajanya, itu kalian boleh baca gitu, oke? Sebenarnya Etana tuh udah nemuin sumber-sumber yang berbahasa Indonesia. Jadi nanti Etana coba cari lagi ya, kayak aku lupa judulnya apa. Kalau nggak salah itu dari Kemendikbud malah. Iya, itu buku tentang internet sehat atau internet aman gitu. Itu ada tuh ngomongin tentang ya grooming, ngomongin tentang ya itulah sexting. Nanti aku bakalan taruh, oke? Thank you so much for listening. I see you again next time. Goodbye.